ekonomi masyarakat pesisir. Perkenalkan, nama saya Angela Jadi Stasiatuku. Saya berlaku sebagai moderator untuk membantu presentasi pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh kelompok 6. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberi kami kesempatan untuk memaparkan materi kami. Adapun materi kami terdiri dari dua, yaitu jenis ternak yang berpotensi di daerah pesisir, dan materi yang kedua yaitu hijauan pakan ternak atau disebut dengan makanan ternak. Dari sini saya akan memaparkan yang pertama ada ayam lokal. Nah, jadi dari ayam lokal ini masyarakat pesisir bisa memanfaatkan telur dan dagingnya. Nah, siapa sih yang tidak suka makan daging ayam? Pasti kebanyakan di antara kita suka makan daging ayam. Jadi ayam dan telur ini bisa dimanfaatkan masyarakat pesisir untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Yang kedua yaitu sapi pesisir, yang bisa dimanfaatkan dari sapi yakni susu, dagingnya, kotorannya, dan kulitnya. Nah, kalau kotorannya itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Terus kalau kulitnya itu bisa dibuat dalam bentuk kerajinan. Dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Kambing dapat dimanfaatkan sebagai sumber daging, susu, dan kulit yang dapat dijual dengan harga yang menguntungkan. Ternak ikan seperti lele, gurame, dan nila dapat dipelihara di tambak atau kolam air tawar yang terdapat di daerah pesisir. Selanjutnya ada ternak udang. Nah, banyak juga di antara kita yang suka makan udang. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir, bisa dijual, kemudian bisa menghasilkan uang dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Selanjutnya oleh saudari Nurul Kurnia, silakan. Yang keenam, ternak kuda laut. Ternak kuda laut ini menjadi salah satu komoditas unggulan yang dapat dibudidayakan di daerah pesisir. Kuda laut dapat dijual dengan harga yang tinggi karena banyak digunakan sebagai bahan baku obat-obatan tradisional. Baik, selanjutnya ada rumput gajah yang bisa disebut juga dengan penicillium. Adalah rumput berukuran besar dan mengandung nutrisi tinggi. Biasanya dipakai sebagai pakan ternak seperti sapi, kambing, atau gajah. Ketahanan rumput gajah dari cuaca panas adalah kelebihan yang jarang didapat dari tanaman sejenis lain. Selanjutnya ada daun singkong. Daun singkong merupakan sumber hijauan yang potensial untuk pakan ternak. Daun singkong dapat dimanfaatkan melalui defoliasi sistematis setelah umbi singkong dipanen. Daun singkong memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik dan sumber pakan dengan biaya murah yang diproduksi, tidak termanfaatkan dan tidak berkompetisi dengan umbinya. Kacang hijau adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika tumbuhan yang termasuk suku kolong-kolongan. Ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum setelah kedelai dan kacang tanah. Yang keempat, tanaman leguminosa seperti kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai yang dapat dimanfaatkan karena memiliki kandungan potensi yang tinggi. Hijauan pakan ternak yang kelima adalah talas. Nah, talas dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena daun dan umbinya mengandung nutrisi yang berguna untuk kesehatan ternak. Teman-teman tahu ya bagaimana itu talas? Tahu, kaladi. Nah, itu. Iya, dia itu kan ada umbinya. Talas ini bisa dimanfaatkan umbinya bukan hanya untuk hewan, tetapi manusia juga bisa memanfaatkan. Misalnya ada yang mau diet, itu ternyata umbinya itu bisa dimanfaatkan untuk diet. Kemudian yang keenam ada pakan ternak gamal. Nah, ini biasanya paling sering dimakan oleh kambing. Gamal ini memiliki kandungan protein yang tinggi dan sangat baik
sebagai sumber pakan ternak, terutama ternak unggas. Demikian dari kami, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Saya buka sesi tanya jawab minimal 2 pertanyaan. Kepada Alin, silakan yang ingin bertanya. Bertanya kepada kelompok 6 nomor 1. Kelompok 5. Apa saja kendala atau permasalahan dalam sektor peternakan di Indonesia ini? Kepada saudari Nur Aziza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya ingin bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan ternak? Sekian dan terima kasih. Akan menjawab pertanyaan dari Bella Maulana dengan pertanyaan apa saja kendala dan permasalahannya dalam sektor peternakan Indonesia. Silakan Saudari Hikmah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bella Maulana. Apa saja kendala dan permasalahan dalam sektor peternakan Indonesia? Baik, yang pertama adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dapat mempengaruhi hasil peternakan secara langsung. Sarana dan prasarana tersebut berupa air bersih, padang penggembalaan, dan lokasi kering untuk ternak hewan ternak. Terus yang kedua ada sumber daya manusia. Indonesia masih sedikit sumber daya manusia yang berorientasi untuk menghasilkan ternak sesuai permintaan pasar. Memiliki pengetahuan yang mumpuni dan benar-benar dibutuhkan dalam dunia peternakan, akibatnya masih sedikit kelompok tani ternak, sapi pedaging ataupun sapi perah yang bisa mengembangkan sistem dan usaha agribisnis berbasis sapi yang baik. Yang ketiga ada sumber daya pakan. Pakan menjadi kebutuhan utama yang sering mengalami masalah. Hingga saat ini, sebagian besar peternak masih bergantung pada hijauan yang semusim dan pemanfaatan limbah atau hasil sampingan dari tanaman pertanian. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Hikmah. Apakah saudari penanya sudah puas? Baik, terima kasih. Jadi, selanjutnya pertanyaan dari Saudari Ica dengan pertanyaan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan peternakan? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ica, di mana pertanyaannya adalah faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan ternak. Yang pertama itu ada nutrisi dan pakan ternak. Kalau misalnya makanan ternak itu baik, otomatis juga ternak itu akan lebih baik, sehingga akan mempengaruhi keberhasilan ternak tersebut. Kemudian yang kedua ada kesehatan hewan. Kesehatan hewan ini sangat menjadi kunci utama dalam dalam keberhasilan ternak. Karena kalau misalnya hewan yang tidak sehat, mana orang mau bisa membeli? Baik, terima kasih atas jawaban dari Rika. Saudari penanya, Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh saudari Rika. dengan presentasi kita hari ini, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.